Hello everyone, welcome back again in our program called Intensive Course with Effect Collaboration. Today, we will learn about passive voice. Keep watching. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang passive voice, alangkah baiknya kita tahu dulu sebenarnya apa sih passive voice itu? Nah, passive voice atau kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, subjek kalimat tersebut itu menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan oleh kata kerja. Nah, biasanya passive voice itu kalimatnya didahului dengan objek, sedangkan subjeknya itu bisa ada di belakangnya atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, di dalam passive voice ini keberadaan subjek itu sudah tidak penting lagi karena yang penting itu adalah objeknya. Nah, sedangkan ciri-ciri kalimat pasif itu adalah kata kerjanya itu berawalan di, misalnya dipukul, dipanggil, dimakan, diminum, dan lain-lain. Nah, sudah ada pandangan kan gimana pengertian passive voice itu? Biar lebih gampang nih, kita langsung ke contohnya. Jadi yang pertama itu ada I'm called by her, yang artinya saya dipanggil olehnya, oleh dia perempuan. Nah, yang kedua itu I'm helped by Mary, saya ditolong oleh Mary. Nah, pada kedua contoh di atas itu, subjek dari kalimatnya dikenai suatu pekerjaan, yaitu help dan called. Dari contoh kalimat aktif dan pasif di atas itu dapat diketahui bahwa kalimat pasif itu dapat dibentuk dari kalimat aktif. Nah, gimana sih caranya membentuk active voice menjadi passive voice? Kalimat aktif yang akan dirubah itu harus memiliki objek. Jadi, dalam hal ini, kata kerja yang digunakan harus kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Nah, subjek dalam kalimat aktif itu diubah menjadi objek dalam kalimat pasif, dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kata kerja kalimat pasif itu harus berbentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 yang didahului oleh to be, am, is, are, was, were, being, dan been yang diikuti oleh by atau artinya oleh. Jadi dapat dituliskan bentuk predikat kalimat pasif itu adalah to be plus past participle atau verb 3, dan kalimat pasif yang berbentuk continuous itu predikatnya adalah to be plus being plus past participle atau verb 3. Nah, susunan kalimat itu harus sesuai dengan tenses yang akan digunakan. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari present tense, past tense, sampai future tense. Nah, untuk yang pertama itu ada simple present tense. Apabila kalimat aktifnya itu berbentuk simple present tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola berikut ini. Subject plus to be is MR plus past participle. Nah, penggunaan to be is MR itu sesuai dengan objek yang dibentuk dari objek kalimat aktif. Example, aktifnya itu she writes a letter. Kalimat pasifnya a letter is written by her. Sudah tahu kan sampai sini? Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah present continuous tense. Nah, apabila kalimat aktifnya itu berbentuk present continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola subject plus to be is MR plus being plus past participle. For example, aktifnya he is closing the window.
Nah, kalimat pasifnya, the window is being closed by him. Jadi yang di kalimat aktif itu artinya dia sedang menutup jendela. Nanti di kalimat pasifnya itu adalah jendela itu sedang ditutup olehnya atau oleh dia laki-laki. Yang selanjutnya itu ada present perfect tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk present perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola subject plus have or has plus been plus past participle. Nah, penggunaan have atau has itu harus disesuaikan juga dengan subjek yang berasal dari objek kalimat aktif. For example, yang aktifnya, they have played the ball. Mereka telah bermain bola. Nah, untuk kalimat pasifnya itu adalah the ball has been played by them. Bola itu telah dimainkan oleh mereka. Present tense yang selanjutnya itu adalah present perfect continuous tense. Nah, apabila kalimat aktifnya itu berbentuk present perfect continuous tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola subject plus have or has plus been plus being plus past participle. For example, aktifnya Fuad has been writing the lesson. Artinya, Fuad sudah menulis pelajaran itu. Nah, kalimat pasifnya, the lesson has been being writing by Fuad. Yang artinya, pelajaran itu telah ditulis oleh Fuad. Yang selanjutnya itu adalah past tense. Yang pertama ada simple past tense. Nah, apabila kalimat aktifnya itu berbentuk simple past tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola subject plus was or were plus past participle. Nah, penggunaan was or were itu juga disesuaikan dengan subjek yang berasal dari objek kalimat aktif jika ingin membuat kalimat pasif. For example, yang kalimat aktifnya Syahrozak open the door, atau artinya Syahrozak membuka pintu. Untuk kalimat pasifnya itu adalah the door were opened by him. Pintu itu dibuka oleh Syahrozak atau dia laki-laki. Yang selanjutnya itu adalah past continuous tense. Nah, apabila kalimat aktifnya itu berbentuk past continuous tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola subject plus was or were plus being plus past participle. Contohnya, yang aktif, Rifki was drinking some water. Pasifnya, some water was being drunk by him. Yang artinya kalau kalimat aktifnya Rifki sedang meminum banyak air, sedangkan pasifnya banyak air sedang diminum oleh Rifki atau dia laki-laki. Yang selanjutnya itu adalah past perfect tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk past perfect tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola subject plus had been plus past participle. For example, aktifnya he had written a letter. Artinya dia telah menulis sebuah surat. Pasifnya a letter had been written by him, atau artinya sebuah surat telah ditulis olehnya atau oleh dia laki-laki. Yang selanjutnya itu adalah past perfect continuous tense. Apabila kalimat aktifnya itu berbentuk past perfect continuous tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola subject plus had been plus being plus past participle. For example, yang aktifnya Doni had been riding a motorcycle. Pasifnya a motorcycle has been being ridden by him. Atau artinya untuk yang kalimat aktif, Doni telah mengendarai sepeda motor. Untuk pasifnya, sebuah sepeda motor telah dikendarai olehnya. Yang selanjutnya itu adalah future tense. Yang pertama ada simple future tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk simple future tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola subject plus will plus be plus past participle. For example, aktifnya adalah my wife will make some cake. Artinya, istriku akan membuat beberapa kue. Yang pasifnya, some cake will be made by my wife.
Artinya, beberapa kue akan dibuat oleh istriku. Oke, future tense yang selanjutnya itu adalah future continuous tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future continuous tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola subject plus will plus be plus being plus past participle. For example, aktifnya itu adalah Nanda will be playing the ball. Artinya, Nanda akan sedang bermain bola itu. Atau kalimat pasifnya, the ball will be being played by him. Artinya, bola itu akan dimainkan olehnya. Yang selanjutnya itu adalah future perfect tense. Apabila kalimat aktifnya itu berbentuk future perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola subject plus will plus have been plus past participle. For example, aktifnya they will have finished that work. Mereka akan sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Kalimat pasifnya that work will have been finished by them. Artinya pekerjaan itu akan sudah diselesaikan oleh mereka. Yang selanjutnya itu adalah future perfect continuous tense. Apabila kalimat aktifnya itu berbentuk future perfect continuous tense, maka kalimat pasifnya itu adalah subject plus will plus have been plus being plus past participle. For example, aktifnya Nurkalam will have playing volleyball. Artinya dia akan sudah sedang bermain bola voli. Untuk pasifnya, volleyball will have been being played by him. Artinya bola voli akan sudah sedang dimainkan olehnya. Yang selanjutnya itu adalah future past tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus word plus be plus past participle. For example, aktifnya he would open the door. Pasifnya, the door will be opened by him. Yang artinya, dia akan membuka pintu itu, dengan pasifnya, pintu itu akan dibuka olehnya. Yang selanjutnya adalah future past continuous tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai kalimat subject plus verb plus be plus being plus past participle. They would be playing tennis. Mereka seharusnya bermain tenis. Kata pasifnya, tennis would be being played by them. Artinya, tenis seharusnya dimainkan oleh mereka. Yang selanjutnya itu adalah future past perfect tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus verb plus have been plus past participle. For example, aktifnya Hudzaifah would have finished that work. Artinya, Hudzaifah akan sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Pasifnya, that work would have been finished by him. Atau, artinya pekerjaan itu akan sudah selesai olehnya. Yang selanjutnya, atau yang terakhir itu adalah future past perfect continuous tense. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past perfect continuous tense, maka kalimat pasifnya itu mempunyai pola kalimat subject plus verb plus have been plus being plus past participle. For example, Rahmat would have been painting the house. Rahmat akan sudah sedang mengecat rumah itu. Pasifnya, the house would have been being painted by him. Rumah itu akan sudah sedang dicat olehnya. Nah, apabila subjek dalam kalimat aktif itu tidak diketahui orangnya atau hanya disebutkan secara umum, misalnya seperti people, artinya orang-orang, someone, seseorang, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, them, mereka. Maka apabila menjadi objek dalam kalimat pasif itu dapat dihilangkan. Nah, for example, kalimat aktifnya itu adalah people speak English well all over the world. Artinya orang-orang berbicara bahasa Inggris di seluruh dunia. Nah, untuk kalimat pasifnya itu menjadi English is spoken well all over the world by people. Yang artinya bahasa Inggris dipergunakan dengan baik di seluruh dunia oleh orang-orang. Atau English is spoken well all over the world.
yaitu bahasa Inggris dipergunakan dengan baik di seluruh dunia. Nah, sementara itu, objek pelaku kalimat pasif harus tetap ditulis jika yang melakukan tindakannya itu tertentu orangnya. Misalnya, by Billy, by Amanda, by Indah, dan lain-lain. Nah, for example, untuk kalimat aktifnya, Hilman painted the door. Artinya, Hilman mengecat pintu itu. Nah, untuk kalimat pasifnya itu adalah the door painted by Hilman, yaitu artinya pintu itu dicat oleh Hilman. Apabila kalimat aktifnya menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu, maka kalimat pasifnya akan mempunyai pola kalimat seperti berikut ini, yaitu subject plus auxiliary plus be plus past participle. For example, untuk kalimat aktifnya, Rifai can paint the house. Rifai dapat mengecat rumah itu. Untuk kalimat pasifnya, itu adalah the house can be painted by him, yang artinya rumah itu dapat dicat olehnya. Nah, catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam passive voice itu adalah yang pertama, yang dapat dijadikan kalimat pasif itu hanyalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Misalnya, buy, bring, tell, give, do, drink, eat, agree, and write, atau yang lainnya. Terus yang kedua, kalimat aktif yang dipredikatnya berupa kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalnya, go, arrive, come, look, sleep, blade, dan lain-lain, itu tidak dapat dijadikan kalimat pasif.